Halo guys, halo, semoga dengan kabar baik dimanapun kalian berada ya. Ya, The Flash dari DC Extended Universe akhirnya sudah tayang. Dan film ini rame banget dan hype-nya tinggi banget. Mungkin karena banyak yang penasaran dari DCEU yang akan direboot dan nantinya akan digantikan dengan DC Universe. Kalau kamu udah pernah membaca bocoran sebelumnya atau leaks-leaks sebelumnya di internet ataupun YouTube, kamu sudah lihat tentang apa yang seharusnya ada di akhir film The Flash, kamu harus turunin ekspektasi kamu, karena harapan kamu mungkin akan pupus dan kamu akan sedikit kecewa dengan apa yang akan kamu dapatkan nanti di akhir film ini. The Flash memang memiliki post credit scene, hanya satu post credit scene, nggak ada mid credit scene-nya. Nah, serta akhir yang menyenangkan yang terkait dengan post credit scene ini sih. Jika kamu belum menonton The Flash dan gak ingin mengetahui apa yang terjadi, anggap saja ini sebagai peringatan spoiler. So, spoiler alert, spoiler warning buat kamu yang belum tonton film The Flash ini, agar kamu tidak kena spoil ya, karena di sini kita akan ngebahas post credit scene-nya dan sedikit di endingnya juga. Let's get nuts. Oke, mari kita bahas. Akhir film The Flash ngasih kita sebuah kejutan dengan memunculkan karakter George Clooney yang berperan sebagai Bruce Wayne yang melangkah keluar dari mobil Mercedes-nya Batman, diiringi dengan Barry Allen yang bertanya, "Siapa ini? Siapa kamu?" Sebuah pertanyaan yang mungkin akan diucapkan oleh banyak orang yang gak kenal sama sekali sama George Clooney, yang gak tahu kalau dia itu pernah memerankan Bruce Wayne atau Batman di tahun 1997 di film Batman and Robin karya Joel Schumacher. Atau bisa juga para penonton yang membenci penampilan Clooney yang banyak dicemooh sebagai The Dark Knight saat itu. Tapi gak apa-apa, karena Clooney sendiri juga pernah mengatakan bahwa ia sangat mengacaukannya sebagai Batman. Ketika Barry berkata, "Kamu bukan Batman," Wayne yang diperankan oleh Clooney menjawab, "What's wrong with you? Apa yang salah denganmu?" Nah, ini terasa seperti sebuah anggukan yang menyenangkan untuk film Joel Schumacher dan peran Clooney dalam film Batman and Robin sebagai Dark Knight. Setelan pakai putih, ada yang tahu? Dengan ending yang memunculkan George Clooney ini, gue rasa lu wajib nonton sih film Batman and Robin-nya yang tahun 1997, biar kamu bisa sedikit banyak ngerti dan bisa sedikit banyak ngelihat George Clooney sebagai Batman. Hal ini sesuai dengan keseluruhan film The Flash yang sempat menunjukkan kepada kita sekilas tentang cameo-cameo superhero DC dari era-era sebelumnya dan era-era yang tidak terwujud, seperti Superman, Supergirl, dan Batman. Karena ada begitu banyak cameo yang muncul dan pergantian scene yang begitu cepat saat akan ada tabrakan universe, kamu mungkin akan melewatkan beberapa cameo yang ada. Tapi kamu gak mungkin ngelewatin cameo Nicolas Cage sebagai Superman yang akhirnya terwujud di film ini. Iconic sih. Nah, jadi bagaimana dengan adegan post credit scene yang ada di The Flash dan bagaimana ending di film ini terkait dengan hal tersebut? Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa setelah perjalanan Barry Allen atau The Flash ke masa lalu sempat mengakibatkan musnahnya metahuman di bumi. Upayanya untuk memperbaiki keadaan mungkin saja telah memberikan kehidupan baru bagi Batman yang diperankan oleh Clooney. Nah, perhatikan bahwa dia itu gak pernah benar-benar menjawab pertanyaan Barry tentang identitasnya. Namun hal itu juga memiliki efek untuk memastikan bahwa Arthur Curry alias si Aquaman tidak lagi dilenyapkan dari eksistensinya. Tentu saja di timeline manapun Barry Allen berada sekarang. Dalam adegan post credit scene tersebut, kita melihat Barry yang sedang menolong Arthur yang sudah mabuk saat sedang keluar dari bar. Dan dia bilang kepada Arthur dan menekankan kembali bahwa tubuhnya gak bisa mabuk karena metabolismenya. Memang ya, si Aquaman ini atau si Arthur Curry ini sangat menyukai minuman keras. Nah, sementara itu Barry yang saat yang sama mencoba untuk menjaga Arthur ini tetap berdiri tegak, menjelaskan bahwa dia telah bertemu dengan berbagai macam Batman yang berbeda-beda, yang mana semua orangnya itu berbeda selama petualangannya yang melintasi waktu dan berbagai universe. Namun ketika berbicara tentang Aquaman, kata Barry, dia selalu hampir orang yang sama, si Arthur Curry. Pada akhirnya adegan post credit scene ini dimainkan hanya untuk mengundang tawa penonton, dengan Aquaman yang menabrak tiang lampu sebelum jatuh ke kubangan air kotor yang berada di lantai. Dan tampaknya dia akan senang menghabiskan malam di sana daripada di atas di apartemen di sofa Barry. Ya, bagaimanapun juga dia itu Aquaman yang sangat cinta air. Arthur menginginkan lebih banyak minuman keras dan menawarkan salah satu cincinnya, yaitu harta karun Atlantis yang diberikan kepada Barry untuk diambil dan membeli minuman. Kocak emang. Ya, walaupun adegan post credit scene ini agak bikin kesel sih, karena lumayan lama juga nunggu credit scene-nya berhenti rolling. Malah harus nahan pipis lagi.
Tapi sedikit banyak adalah informasi yang bisa diambil dari adegan post credit scene ini. Ini adalah sebuah adegan yang menyenangkan yang membuat Aquaman disyaratkan siap untuk kembali dalam DCU-nya Gunn dan Safran, tapi juga mengisyaratkan dengan kuat bahwa pemeran Batman itu dapat berubah-ubah. Dengan The Flash yang membuka konsep multiverse, ini adalah cara yang mudah untuk membuka jalan bagi James Gunn dan Peter Safran untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Ini menunjukkan bahwa mereka menyukai Aquaman-nya Jason Momoa dan dia akan berperan dalam rencana DCU di masa mendatang. Namun Batman akan berubah, dan kita tahu bahwa Batman The Brave and the Bold yang akan datang juga akan menampilkan Batman yang baru. Hal ini juga menjelaskan fakta bahwa sudah ada beberapa Batman yang pernah tampil di layar kaca, dan DCU ingin memasukkan semuanya ke dalam cerita canonnya. Dalam akhir cerita atau ending film ini sangat menarik melihat bahwa Barry Allen atau The Flash mengira bahwa ia telah kembali ke universe aslinya tanpa perubahan. Setelah ia kembali untuk memperbaiki keadaan dan membatalkan pengulangannya untuk memastikan bahwa ibunya telah meninggal. Namun dalam melakukan hal tersebut, dia juga sempat membuat perubahan kecil yang memungkinkannya untuk menghasilkan bukti video CCTV yang dipakai di pengadilan untuk ngebebasin ayahnya dari tuduhan membunuh ibunya. Hal ini tentunya terlihat jelas karena kita akhirnya melihat Clooney sebagai Batman yang nyata di timeline OG-nya Barry. Tindakannya ini ternyata juga mengakibatkan efek kupu-kupu atau butterfly effect yang dia diskusikan dengan Bruce Wayne-nya Ben Affleck di awal film. Nah pertanyaannya, apa yang terjadi pada Batman yang diperankan oleh Ben Affleck? Kita nggak tahu. Mungkin semua akan terungkap pada suatu waktu di masa depan di film-film yang akan datang, atau mungkin juga kita nggak akan pernah tahu. Kita juga belum tahu apa yang akan terjadi di masa depan untuk The Flash dan Barry Allen-nya si Ezra Miller. Jadi kita hanya perlu menunggu dan melihat, sekaligus menantikan DCU yang baru di bawah kepemimpinan James Gunn dan Peter Safran. Semoga reboot ini akan membuat universe DC menjadi lebih baik lagi dan dapat menghadirkan film-film yang lebih bagus lagi yang dapat dinikmati oleh kita semua dan para pecinta film tentunya. Kita nantikan saja dan kita tunggu saja ya. Oke, segitu dulu dari video dari kita guys, dan bye-bye, ciao.